Selamat datang rekan-rekan Binisian di materi kita yang ketiga, yaitu tentang web design. Di sini kita cuma mempelajari ada dua web programming, yaitu tentang HTML dan CSS. Sebelumnya saya ingin membahas dulu tentang CSS. CSS kita lihat sebuah programming yang untuk merepresentasikan, kita bisa menggunakan adalah elemen presentasi atau membuat suatu halaman web jadi lebih atraktif ya. Jadi kita bisa merubah suatu strukturnya, baik background, spasi atau ukuran, warna atau posisi dari suatu halaman web. Nah, ada 3 cara untuk menyisipkan CSS. Pertama adalah menggunakan eksternal. Eksternal CSS yaitu kita membuat file CSS-nya terpisah atau di luar kode dari HTML. Jadi dalam HTML nanti kita panggil function dari file CSS tersebut ya kan, ke dalam file HTML. Yang kedua adalah internal CSS, yaitu jika halaman memiliki gaya yang ini dalam HTML, jadi kita bisa sisipkan dalam head atau body di dalam HTML. Ya. Terusnya ada lagi namanya inline. Nah, inline ini kita langsung bisa tulis dalam atribut style HTML-nya. Jadi kalau kita masuk di dalam HTML itu ada namanya, kita membuat hashtag namanya style, kita bisa masukkan. Nah, itu dibilang namanya inline HTML. Nah, saya coba memberikan contoh di dalam penggunaannya baik tadi internal, eksternal maupun inline CSS. Di sini saya coba memperlihatkan nilai CSS itu gimana. Pertama saya contohkan adalah namanya eksternal CSS. Nah ini internal CSS dimana tadi saya sebagai contohnya eksternal adalah kita panggil file CSS-nya ke dalam HTML. Contohnya kita nah ini saya coba buka code-nya. Nah di sini kita lihat ya, ada link red SSL styleku.css. Nah ini saya bentuk lagi di dalam code-nya. Nah ini yang membentuk. Judulnya ini nama matanya font family-nya, background-nya namanya light blue ya. Sans, nah ini. Nah, ini sebagai contoh di dalam eksternal CSS. Kalau dalam inline CSS, berarti kita masuk dalam body atau head-nya CSS dalam HTML. Nah, ini salah satu contoh untuk code-nya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, saya masukkan dalam body head-nya di sini. Ini masuk dalam. Ini namanya dibilang internal CSS. Yang ketiga adalah kita menggunakan namanya inline CSS, internal CSS ya, internal CSS. Nah, ini saya menggunakan inline CSS seperti ini. Ini seperti kita lihat di dalam sini. Maaf, tadi saya lihat alat yang untuk inline CSS seperti ini. Seperti ini dan code-nya adalah di dalam body ini. Ini dibilang adalah inline CSS. Saya akan memberikan contoh di dalam penggunaan HTML. Itu kita menggunakan namanya form. Jadi kalau kita lihat ini kita menggunakan formnya, contoh tag-nya adalah hasilnya kan seperti ini. Nah ini kita menggunakan form di dalam ini. HTML di sini kali dimulai adalah
kita memulai bisanya dengan kode HTML ini sendiri dan nanti akan ditutup dengan namanya penutupan HTML ini. Ini saya tadi bilang tanda backspace. Nah, ini kan membentuk. Jadi di sini kerangkanya adalah di sini adalah inputan, input name. Nah, pengisiannya hanya butuhkan 30 inputan, maksudnya 30 karakter yang kita bisa input. Dan sini ada submit di dalam sini. Ini clear. Ya. Nah, nanti ketika saya isi, kalau misalnya kita isi dalam saya namanya salah misalnya. Nah, ini kalau clear kita akan menghapusnya. Nah, kalau ketika nanti saya submit, maka dia akan direct ke dalam link lain. Nah, ini di sini directnya adalah ke dalam detail.com. Contoh lain yang saya bisa berikan adalah menggunakan table. Seperti table ini contoh sini. Nah, ini kita menggunakan namanya table. Demikian contoh-contoh yang bisa saya berikan untuk materi HTML CSS ini. Teman-teman, dari contoh ini mungkin saya harapkan teman-teman dapat berkreasi dalam penggunaannya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.